Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Nutritionist Girls Generation. Kali ini kami akan melanjutkan mengenai permasalahan gizi di Indonesia part 2. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami ya. Hal gizi yang selanjutnya adalah KEK. Teman-teman semua, apakah pernah dengar apa sih yang dimaksud dengan KEK? KEK merupakan kekurangan energi atau asupan nutrisi dan waktu yang lama. Lalu siapa saja sih yang rentan beresiko KEK? Yang rentan terhadap KEK yaitu adalah wanita usia subur dan juga ibu hamil. Lalu bagaimana sih cara mengetahui apakah ibu hamil tersebut terkena KEK? Nah, dapat diketahui dengan cara mengukur lingkar lengan atas. Apabila lingkar lengan atas kurang dari 23,5, maka ibu hamil tersebut beresiko KEK. Penyebab yang pertama karena asupan nutrisi yang tidak cukup. Yang kedua yaitu dikarenakan hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Yang ketiga dikarenakan penyakit infeksi. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, lalu apa sih dampak dari KEK? Dampak yang pertama bagi ibu hamil, yaitu dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia, berat badan ibu hamil tidak bertambah secara normal, kemudian pendarahan, serta saat melahirkan dapat berlangsung secara lama dan juga sulit. Setelah itu bahkan dapat menyebabkan kematian bagi ibu hamil itu sendiri. Nah, dampak KEK untuk bayi yang pertama adalah meningkatnya angka kematian perinatal, kedua bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, kemudian cacat bawaan dan dapat menyebabkan keguguran. Nah, berbahaya bukan? Lalu bagaimana sih agar kita tidak beresiko KEK? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang dan juga mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Sumber bahan pangan yang dianjurkan yaitu seperti karbohidrat berupa nasi, kentang, beras merah, umbi-umbian. Lalu sumber protein hewani seperti daging, telur, ikan, dan susu. Protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Lalu sumber lemak yang baik, jangan lupa mengkonsumsi buah dan juga sayur. Bagi ibu hamil yang menderita KEK dapat diberikan PMT, yaitu pemberian makan tambahan berupa suplementasi misalkan seperti biskuit lapis yang telah difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diperuntukkan untuk ibu hamil yang dikategorikan sebagai ibu hamil yang beresiko KEK itu sendiri untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Nah, begitu banyak bukan bahaya yang kita dapatkan ketika menderita KEK? Maka dari itu, yuk mulai kita pedulikan asupan makanan kita yang seimbang mulai dari sedini mungkin, yaitu mulai dari remaja. Masalah gizi yang keempat yang ada di Indonesia yaitu KVA atau kekurangan vitamin A. Sebelum kita membahas tentang dampak dari kekurangan vitamin A, kita harus mengetahui dulu, apa sih itu vitamin A? Vitamin A merupakan mikronutrien terpenting yang dibutuhkan oleh tubuh. Kebutuhan vitamin A di dalam tubuh itu sangat kecil, namun harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhinya kebutuhan vitamin dalam tubuh akan menyebabkan kekurangan vitamin A. Tubuh manusia tidak dapat memproduksi sendiri vitamin A, maka dari itu kebutuhan vitamin A harus didapatkan melalui asupan makanan. Fungsi vitamin A sendiri, yang pertama untuk penglihatan, yang kedua untuk pertumbuhan, dan yang ketiga untuk peningkatan daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Kekurangan vitamin A atau KVA adalah keadaan di mana vitamin A dalam tubuh itu berkurang. Gejala awal dari KVA adalah pada malam hari, mata tidak dapat melihat jelas atau biasa kita sebut dengan rabun senja. Sekarang kita akan membahas tentang dampak dari kekurangan vitamin A. Yang pertama,
penurunan pertumbuhan dan perkembangan. Pada umumnya, anak yang mengalami defisiensi vitamin A atau kekurangan vitamin A memiliki kecenderungan mengalami stunting. Hal ini disebabkan karena kebutuhan vitamin A dalam tubuh anak tidak terpenuhi dengan maksimal, sehingga menghambat atau menurunkan perkembangan dan pertumbuhan si anak. Yang kedua ada melemahnya kesehatan tulang. Vitamin A berpengaruh pada sintesis protein, demikian juga berpengaruh pada pertumbuhan sel, termasuk salah satunya sel tulang. Yang ketiga ada menurunnya imunitas tubuh. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan imunitas tubuh akan menurun. Hal ini berdampak pada tubuh akan mudah terserang penyakit infeksi seperti campak dan diare. Adapun yang keempat yaitu gangguan penglihatan. Dampak yang paling serius akibat kekurangan vitamin A yaitu gangguan penglihatan. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan buta senja dan manifestasi lain dari sereptalmia, yaitu kerusakan kornea dan dapat menyebabkan kebutaan. Tadi kita sudah membahas tentang dampak dari vitamin A. Bahaya bukan sih? Makanya, supaya tubuh kita tidak kekurangan vitamin A, aku akan memberitahu cara pencegahan kekurangan vitamin A. Yang pertama, banyak mengonsumsi makanan kaya akan vitamin A. Bahan makanan yang kaya akan vitamin A seperti bahan makanan hewani itu ada kuning telur, ikan, dan daging. Adapun buah-buahan yang berwarna jingga seperti pepaya, mangga, dan buah-buahan yang berwarna kuning seperti pisang juga kaya akan vitamin A. Untuk sayuran yang berwarna hijau tua dan jingga juga kaya akan vitamin A seperti bayam, brokoli, dan wortel. Pemberian ASI eksklusif pada anak juga merupakan sumber vitamin A bagi anak. Jadi, untuk pemenuhan kebutuhan bayi atau balita untuk pemenuhan vitamin A-nya melalui ASI eksklusif. Dan yang kedua yaitu konsumsi kapsul atau suplemen vitamin A. Untuk konsumsi kapsul vitamin A juga penting untuk kita konsumsi agar penambahan kebutuhan vitamin A juga terpenuhi dalam tubuh. Namun, konsumsi vitamin A tidak boleh berlebih supaya tidak terjadinya overnutrisi vitamin A dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu memperluas informasi mengenai seputar gizi agar kita dapat mengetahui makanan yang kita konsumsi itu sudah memenuhi kebutuhan atau belum. Nah, dengan kita mengetahui apa saja yang kita konsumsi dan apa saja kandungan yang kita konsumsi, sehingga kita akan terhindar dari yang namanya kekurangan vitamin atau kekurangan zat gizi mikro lainnya. Penting bukan sih gizi? Tentu penting karena dapat menyehatkan tubuh kita. Selain itu juga dapat menghindarkan kita dari berbagai masalah kesehatan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan masuk ke masalah gizi yang kedua. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang stunting. Teman-teman tahu nggak sih apa yang namanya stunting? Stunting atau gagal tumbuh adalah keadaan malnutrisi yang disebabkan karena kekurangan zat gizi pada masa lalu, sehingga mengakibatkan pertumbuhan sel melambat sehingga anak menjadi kerdil. Nah, stunting ini sebenarnya mulai terjadi ketika masih dalam janin loh, tetapi baru nampak ciri-cirinya ketika dia berumur 2 tahun di luar kandungan. Nah, kekurangan nutrisi ini bisa menyebabkan angka kematian anak menjadi tinggi, terus anak mudah terserang penyakit, serta memiliki postur tubuh yang tak maksimal ketika dewasa. Nah, menurut kalian apa sih kira-kira terjadinya stunting? Stunting bisa terjadi akibat karena yang pertama ada faktor sosial ekonomi. Ketidakmampuan orang tua untuk membeli dan memberikan asupan yang lebih dan cukup kepada anak, ini merupakan salah satu faktor terbesar anak mengalami stunting. Kenapa demikian? Karena jika anak kurang mendapatkan asupan yang baik, dia akan mengalami gagal pertumbuhan. Yang namanya itu stunting tadi. Yang kedua ada pola asuh orang tua yang tidak baik. Terus yang ketiga ada jarak kelahiran. Nah,
Jarak kelahiran yang terlalu dekat pada anak ini juga bisa mengakibatkan stunting loh. Karena apa? Biasanya ibu akan memberikan ASI lebih intensif kepada anak yang lebih muda, dan sedangkan anak yang lebih tua dia akan dikesampingkan ASI-nya. Jadi otomatis anak yang lebih tua tidak mendapatkan ASI lebih intens dan ia bisa mengakibatkan stunting. Terus ada lagi kelahirannya BBLR atau berat bayi lahir rendah. Ini kan diakibatkan karena malnutrisi ketika masih dalam janin. Terus ada juga higien dan sanitasi. Loh, kok higien dan sanitasi bisa menyebabkan stunting? Nah, karena apa? Anak tidak hanya cukup mendapatkan asupan yang baik dan cukup, tapi juga harus sehat. Nah, contohnya itu air minum. Anak harus mendapatkan air minum yang sehat, bersih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, serta harus terbebas dari kontaminasi bakteri maupun mikroba. Orang stunting itu seperti apa ya? Nah, ini ada beberapa ciri-ciri anak termasuk dalam kategori stunting. Yang pertama itu memiliki perawakan tubuh yang pendek, terus pertumbuhan yang melambat, terus memiliki wajah yang nampak lebih muda dari usianya. Mengapa demikian? Nah, anak yang mengalami stunting ini itu ada keterlambatan pertumbuhan sel. Jadi dia memiliki wajah yang lebih muda dari usianya. Dan yang terakhir adalah dia akan mudah terserang penyakit infeksi karena imunitasnya yang turun itu. Gimana cara mengatasi kasus stunting yang di Indonesia itu masih besar jumlahnya? Semua itu berawal dari peran orang tua. Orang tua itu harus paham dan sadar akan pentingnya asupan yang cukup, asupan yang sehat dan baik untuk dia dan anaknya nanti. Baik dia sebelum masa pernikahan atau masa prekonsepsial, masa dia dalam kandungan anaknya, dan setelah ia melahirkan anaknya. Orang tua yang hebat, orang yang tua yang sehat akan melahirkan anak yang hebat dan sehat pula. Maka dari itu, sangat penting bagi orang tua untuk menyadari sejak dini pentingnya asupan yang baik dan cukup untuk anaknya. Sekian mungkin informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan menjadi referensi kalian dalam jalankan kehidupan yang sehat. Terima kasih dan bye-bye.